Halo guys, assalamualaikum. Welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan menganalisa saham menarik lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi ternyata ada satu sektor saham yang hari ini kompak mengalami kenaikan dan akan kita analisa untuk teman-teman karena peluang cuannya masih sangat lebar. Tapi sebelumnya kita akan lihat terlebih dahulu untuk kondisi market dan tentunya saham big banks. Untuk market hari ini ternyata mengalami sedikit kenaikan 0,13% di level 8.936 di saat kondisi geopolitik dan makroekonomi global sedang kurang oke ya, sedang memanas juga guys antar beberapa negara seperti Amerika Serikat, Rusia, lalu negara-negara Eropa dan yang teman-teman tahu juga ya Venezuela. Nah, jadi untuk IHSG hari ini kenaikannya ternyata dibarengi dengan adanya akumulasi, tapi untuk market reguler hari ini memang net sell 58 miliar. Tapi untuk market tuna dan negosiasi terdapat net buy 315 miliar. Sehingga total all market hari ini net buy 257 miliar rupiah. Sebelum kita membahas saham-saham yang hari ini kompak naik ya, dan ini memang ada katalis yang positif. Nah, kita akan bahas lebih dahulu bagaimana kondisi untuk big banks. Untuk BBRI hari ini ternyata mengalami koreksi 0,8% di 3680, mendekati kembali di zona supportnya. Tapi pengecualian jika ternyata di minggu depan ternyata BBRI-nya mantul lagi, maka area low hari ini akan menjadi area higher low untuk BBRI. Nah, ketika terdapat area higher low, maka higher low ini sebenarnya adalah titik atau poin yang bagus untuk entry buy saham. Dan untuk BBRI hari ini akumulasinya kita lihat sih tidak begitu besar, ada YU dan AG yang masuk, sedangkan AKBK terpantau jualan, tapi sepertinya masih ada net buy guys, meskipun mayoritas asingnya jualan nih. Beberapa investor domestik dan juga investor retail cukup mengekor ya di BBRI, ada yang melakukan akumulasi terutama XL, SQ, dan PD. Coba guys kita akan lihat untuk saham BBRI pada hari ini. Jadi BBRI ternyata ada net sell ya 5,1 miliar dengan koreksi 0,8%. Tapi kalau misal diperhatikan dari sisi net transaction hari ini memang menurun dibandingkan kemarin. Tapi kalau misal juga diperhatikan dari net sell 5 miliar ini masih jauh lebih besar ya akumulasi di 4 hari sebelumnya, tanggal 6, 7, dan 8 kemarin. Ini net buy-nya ya kalau misal dilihat sih lebih dari 500 miliar. Itu dalam range 4 hari terakhir ini. Jadi masih cukup oke sebenarnya, masih ada peluang BBRI-nya bisa naik kembali ya, apalagi kalau asing kembali melakukan akumulasi dan kita sih masih menunggu guys ya untuk BBRI bisa kembali bounce back. Apalagi menjelang dividen final untuk saham Big Banks, ya semoga saja sih Big Banks-nya bisa naik. Nah untuk BBCA hari ini mengalami kenaikan 0,9% di level 8.125 dan memang masih terpantau cukup sideways. Dan hari ini kita lihat ada akumulasi dari ZP dan juga BK sebagai top buyer, SQ, AK, TPRX juga masuk. Sedangkan beberapa investor retail terpantau jualan ya, seperti CC, XL, YP, PD, dan lainnya. Langsung saja guys kita lihat untuk BBCA. Bank BCA hari ini terpantau net buy oleh asing sebesar 161 miliar dan angka ini lumayan menarik ya. Meskipun 2 hari sebelumnya itu net sell tapi net sell-nya masih jauh di bawah angka di minggu ini. Ya mulai dari tanggal 5 sampai tanggal 9 asing cenderung akumulasi untuk BBCA. Dan tadi kita sudah lihat juga money flow untuk BBRI juga minggu ini masih cenderung akumulasi. So bisa kita simpulkan BBRI dan BBCA ini secara akumulasi asing masih sangat bagus gitu ya. Sehingga dua saham big banks ini kita prediksi akan lebih dulu naik guys dibandingkan dengan saham big banks lain. Kita coba lihat untuk BBNI, hari ini Bank BNI mengalami koreksi normal 0,7% saja, close di 4180 dengan adanya distribusi dari AK dan YU. Yang akumulasi beberapa investor domestik dan retail masih terpantau masuk juga untuk di BBNI. Coba kita lihat ya untuk saham Bank BNI. Hari ini ternyata BBNI ada net sell 58,7 miliar, seperti yang tadi kita lihat juga memang asingnya ada net sell ya guys ya.
Memang asingnya net sell, AKYU-nya jualan, seperti itu. Jadi untuk Bank BNI memang, koreksi hari ini tepat sekali ya berada di zona support. Jadi kalau misalkan turun kembali teman-teman bisa incar untuk tambah muatan di 4 ribuan. Jadi jangan di 4.100-an ya. Kita lanjut ke Bank Mandiri. Untuk BMRI masih terpantau bearish dan hari ini juga lanjut turun 1%, close di 4760 dengan adanya distribusi dari AK, ZP, dan TP. Dan jika diperhatikan hari ini retailnya masih cenderung masuk. Coba kita lihat ya untuk retailnya ada YP, CCXL, OD, SQ, NIXC. Masih cukup banyak guys retail yang masuk di Bank Mandiri. Tapi saya khawatir jika Bank Mandiri nanti jebol di bawah MA 150, di bawah 4730, maka ada potensi Bank Mandirinya jauh, turun lebih dalam lagi guys, ke 4.500-an. Nanti kita akan pantau kembali setelah Bank Mandiri di 4.500, mungkin kita akan coba ya untuk buy on weakness. Tapi di average sekarang sih saya rasa masih ada peluang untuk turun. Jadi kita masih wait and see. Karena di sisi lain pun ternyata, net sell asingnya masih dominan, terutama di minggu ini, berbanding terbalik ya dengan BBRI dan BBCA tadi. Untuk Bank Mandiri net sell 119 miliar untuk hari ini dan teman-teman perhatikan di 1 minggu terakhir, akumulasinya sangat kecil, hanya 71 miliar saja, sedangkan net sell-nya itu sudah di atas 1 triliun guys. Jadi, asing memang masih keluar banyak nih dari Bank Mandiri. So, mungkin lebih baik wait and see ya untuk Bank Mandiri. Nah, kita akan lanjut membahas saham-saham apa saja sih yang menarik karena ini masih dalam satu katalis yang sama, yaitu terkait dengan, mmm, perumahan bebas PPN ya, guys, ya. Jadi, masyarakat yang ingin membeli rumah hunian yang sederhana ya, yang mana, syaratnya itu memang di bawah 2 miliar ya atau di bawah 5 miliar, tadi saya lupa, guys. Nah, di sini ya. Ternyata harga jual maksimalnya di 5 miliar guys. Insentif 100%-nya untuk bagian harga hingga 2 miliar ya. Jadi anggaplah di bawah 2 miliar untuk, rumah bebas PPN. Jadi kalau misal teman-teman beli perumahan gitu ya, perumahan huni yang sudah jadi itu akan bebas PPN-nya mulai dari bulan ini, Januari 2026 dan tentunya ini menjadi katalis yang positif untuk, bukan hanya untuk yang mau beli rumah ya, tapi untuk teman-teman investor saham yang juga ingin, aji mumpung nih atau curi-curi cuan nih di saham-saham sektor properti tentunya. Nah, teman-teman, lihat ya, syarat utama untuk PPN DTP 100% untuk rumah baru di tahun 2026. Jenis rumahnya adalah rumah tapak atau rumah susun baru yang siap huni, gitu ya, termasuk juga perumahan. Untuk harganya, tadi harga jual maksimalnya di 5 miliar, jadi di bawah 5 M, dan termasuk insentif 100% untuk, harga yang di bawah 2 miliar. Waktu penyerahan fisik itu terjadi di 1 Januari sampai 31 Desember untuk penyerahan rumah fisiknya ya dan kuncinya terutama. Dan untuk pembelian 1 unit rumah itu hanya untuk 1 orang ya guys ya. Jadi nanti mungkin dicek 1 KTP itu hanya boleh beli 1 rumah. Jadi tidak boleh, 1 individu itu membeli atau memborong misalkan dia borong 5 rumah atau 10 unit rumah untuk dijual kembali. Nah, saya rasa itu pengecualian ya, tidak tidak bisa gitu untuk mendapatkan promo dari, PPN 0% ini. Penyerahan pertama kali dari pengembang, belum pernah dipindah tangankan. Jadi bukan yang, apa ya, over kredit ya, bukan bukan yang over kredit, tapi yang penyerahan pertama kali atau langsung guys, dari pengembangnya, gitu. Pembayaran uang muka atau cicilan pertama tidak lebih cepat dari 1 Januari, jadi kalau misalkan di bawah 1 Januari atau di tahun 2025 lalu tidak dapat promonya. Tujuannya adalah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat di sektor properti. Nah, kita melihat memang, sektor properti ini cenderung stagnan dan bahkan sideways berkepanjangan, tapi dengan adanya katalis ini, kita sih berharap setidaknya ya, di kuartal 1 saham-saham properti bisa memberikan kita cuan. Kenapa? Karena biasanya di kuartal 2 akan ada koreksi yang cukup dalam, alias market crash, sell in May, yaitu salah satu katalis yang, biasa terjadi, guys. Dan ya seharusnya kita bersiaplah untuk koreksi yang akan terjadi di kuartal 2 nanti.
Jadi untuk, SMRA yang pertama akan kita analisa, di sini mengalami kenaikan 5,7% di level 404 dan jika diperhatikan memang sempat terjadi volume breakout terakhir di 15 Desember 2025. Lalu kita lihat harga sahamnya mulai cenderung naik ya, mulai retest-retest di MA50, tapi memang masih cukup sideways dan baru hari ini berhasil breakout di atas 388 ya MA50-nya dan retest kembali di MA150 di 400-an. Kenaikannya cukup menarik, tapi kita lihat hari ini untuk SMRA ternyata ada distribusi yang, kecil. Penjualannya dari KZ dan AZ, guys. Sepertinya asingnya masih jualan, sedangkan yang masuk hari ini mayoritas memang domestik. Coba kita lihat ya untuk SMRA. Teman-teman bisa perhatikan hari ini asingnya masih jualan 10 miliaran, tapi sempat terjadi akumulasi di tanggal 6, Januari, yaitu di hari Selasa berarti ya, 2 miliar saja. Jadi untuk SMRA, overall di minggu ini pun masih cenderung net sell, sehingga kenaikannya bisa saja, akan terjadi normal correction terlebih dahulu. Jadi dia naik, turun dulu guys ya, bisa nanti mungkin, sampai di 390-an, nanti teman-teman bisa pantau di area sana ya, untuk area higher low dari SMRA. Tapi secara teknikal memang cukup menarik karena hari ini berhasil breakout. So, teman-teman yang sudah berhasil buy on breakout di harga MA50 hari ini di 388, silahkan lanjut hold ya. Karena saya rasa untuk saham-saham properti terutama yang di perumahan gitu ya, yang menjual perumahan ini akan menjadi katalis yang lumayan cukup panjang ya, setidaknya beberapa bulan ke depan. Lalu kita juga bahas CTRA. CTRA, kenaikannya hari ini di 3,5%, belum, 100% atau belum sepenuhnya breakout di MA50-nya. Jadi masih pas sekali di MA50 ya, di 865 untuk closing hari ini. Dan hari ini ada akumulasi dari DR dan CP, namun kita lihat ada XL, AKYP yang jualan. Coba kita cek untuk CTRA. Jika teman-teman lihat, sekilas ya antara SMRA, CTRA, dan nanti mungkin BSDE, ini baru mulai naik. Sehingga yang tadi, kita tulis di judul, peluang cuannya masih sangat lebar gitu ya. Untuk CTRA sendiri, kenaikan hari ini ternyata akumulasinya mayoritas dari domestik, sedangkan asingnya masih ada penjualan. 300 jutaan saja. Tapi, teman-teman lihat di awal minggu ini ternyata asing sempat akumulasi hari Senin, Selasa, dan Rabu itu, lebih dari 5 miliar. Jadi sudah lumayan oke guys ya. 2,9 M di tanggal 5, tanggal 6-nya 3,1 M, ini sudah 6 M ya, 6 M dan 500 jutaan di tanggal 6-nya. Jadi sudah di 6,5 M lah untuk, akumulasi asing di CTRA. Terlepas dari net sell 2 hari terakhir gitu ya. So untuk CTRA juga menarik untuk kita watch terutama di minggu depan. Kita lanjut ke BSDE. Nah sebenarnya kan, untuk saham-saham properti ini tergantung dari preferensi masing-masing. Tidak mungkin kita misalkan beli ketiga-tiganya karena, menurut saya sih akan apa ya, kurang bagus, guys. Lebih baik kita mungkin maksimal satu sektor itu 2 saham. Nanti yang lain bisa mengikuti gitu ya, bisa kita cari peluang di saham lain yang mungkin juga secara teknikal ataupun akumulasi itu jauh lebih menarik. Nah, karena, kita melakukan diversifikasi, jadi kita tidak beli semua saham dan kita pilih-pilih juga guys, kira-kira mana nih yang akumulasinya sudah menarik atau secara teknikal, upside-nya lebih tinggi. BSDE kita lihat hari ini naik 4 persenan, juga breakout ya di moving average-nya di atas 940 dan, di atas 930. Jadi closing hari ini di 950 untuk BSDE sudah berhasil breakout karena memang sebelumnya juga sempat naik ke 1.100, sorry ke 1.200 bahkan, tapi dia turun kembali. Sehingga koreksi yang terjadi dan sideways terakhir ini merupakan kesempatan yang bagus. Meskipun kita lihat masih ada distribusi, terutama dari asing ya, ada GR, AKY, UNI, ZP, dan, lainnya yang ternyata mayoritas jualan. Sedangkan retail ini mulai aji mumpung nih, mulai ada yang entry juga hari ini. Jadi, kita melihat ya, bahwa retailnya memang sudah banyak sekali yang buy on weakness. Hari ini net sell, di 1,1 miliar dari investor asing dan memang untuk di minggu ini
Jika diperhatikan, masih ada, akumulasi terutama di hari Senin 2,6 M, ya sebenarnya masih cenderung net sell, guys. Karena di hari Selasanya itu net sell 3,3 M-nya. Jadi mayoritas asing, di minggu ini masih cenderung jualan. Tapi kalau misal teman-teman perhatikan di pertengahan, atau di bulan Desember lalu ya, asingnya sempat akumulasi, guys, teman-teman perhatikan ya. Ini akumulasinya lumayan oke sebenarnya di November bahkan. November sudah ada akumulasi, Desember juga masih akumulasi. Harga sahamnya jika dilihat dari November, nah dari sini guys ya, dari 6 November ini sudah mulai ada akumulasi, tapi harga sahamnya memang masih sideways. Jadi asingnya sudah banyak kumpulin barang meskipun hari ini ada net sell. Jadi bisa kita katakan ya secara eksplisit bahwa asingnya sudah kumpulin barang sejak November. Tinggal kita watch saja untuk minggu depan. Kembali lagi disclaimer on ya, semua keputusan investasi di tangan masing-masing. Next kita bahas saham Pewon. Pewon naik 1,7% di Rp352 per saham. Tanda-tanda reversalnya mulai terlihat ya, dan kita akan coba lihat untuk hari ini ada normal distribusi dari AKCC dan BK. Sedangkan ZP AZTP-nya masuk akumulasi. Cukup menarik ya, tadi beberapa saham yang kita lihat, SMRA, CTRA, BSDE. Nah, menurut teman-teman dari ketiga saham properti perumahan yang tadi kita sudah bahas, mana nih yang paling menarik? Kalau saya sih yang tadi ya, yang sudah diakumulasi asing sejak di November. Nah, itu menurut saya, sangat-sangat oke lah untuk kita watch. Untuk Pewon, minggu ini mulai terlihat adanya akumulasi yang konsisten, jadi mulai bagus ya, sudah berada di atas 11 miliar akumulasi asing di minggu ini. Jadi untuk saham Pewon juga bisa kita masukkan ke dalam watchlist dan tentunya untuk kita perhatikan lebih lanjut di minggu depan. Dan, di harga sekarang belum breakout guys di MA50 dan MA150, jadi masih berpeluang besar ya untuk bisa, kita mendulang cuan di saham Pewon. Kita lanjut ke APLN guys. Nah, Agung Podomoro Land hari ini naik cukup signifikan, naik 30%, tapi sepertinya tidak sampai arah. Meskipun, tadi seharusnya sih sempat arah ya. Tadi saya kurang memperhatikan guys untuk APLN, tapi congratulations untuk teman-teman yang sudah cuan di APLN karena memang kenaikan hari ini tidak langsung naik tinggi gitu. Jadi dia naiknya bertahap. Close di Rp143 per saham. Hari ini kita lihat ada akumulasi juga, terutama dari XL, CDAI, KK, dan BQ. Sepertinya asingnya jualan guys, coba kita cek ya untuk APLN. Untuk APLN hari ini ada net sell 1 miliaran dan jika diperhatikan, beberapa minggu ke belakang memang sempat terjadi akumulasi tapi tidak begitu besar. Nah, yang kita harapkan sih minggu depan ini APLN bisa berbalik ya, diakumulasi oleh investor asing, ya semoga saja seperti itu, karena kenaikannya memang sudah lumayan menarik, guys. Tapi, kalau misalkan, ada kenaikan yang signifikan seperti ini, biasanya dia akan ada normal correction dulu. Nah, itu juga harus teman-teman, perhatikan dan aware dengan hal tersebut. Karena itu adalah koreksi yang wajar, jadi teman-teman yang, mungkin FOMO di harga tinggi, ya floating loss sementara waktu saya rasa pasti akan mengalami gitu dan kalau misal memang sudah lama di bursa saham, teman-teman pasti akan, akan memahami ya hal tersebut ya biasa terjadi di market gitu. Tergantung dari trading plan teman-teman, kalau misalkan nanti turunnya ternyata signifikan dan mungkin men-trigger cut loss teman-teman, ya gimana lagi gitu kan. Itu kan trading plan yang kalian buat sendiri, seperti itu. Jadi, ya kata kuncinya tetap kita harus aware dengan harga bawah gitu. Karena kalau misal kita terbiasa untuk buy on weakness, beli di breakout gitu ya, kita akan sering cuan. Tapi kalau misal kita terbiasa atau instingnya FOMO di harga tinggi, ya maka teman-teman akan cenderung sering merasakan, minus ya atau floating loss dan mungkin kalau misal floating loss-nya terlalu dalam, teman-teman juga akan kepikiran untuk, cut loss gitu ya, yang otomatis akan membuat teman-teman, ada kerugian. Ya namanya cut loss pasti rugi gitu kan.
Next kita ke DILD. Nah, untuk DILD hari ini juga sempat naik tinggi namun, turun ya dari area high-nya di 173, kenaikan 13,19% close di 163 untuk hari ini. Nah, DILD ini adalah saham properti yang yang diinvest ya, bukan diakumulasi, yang diinvest juga oleh Pak Lo Keng Hong, guys. Tapi memang beliau itu sangat sabar. Dan jika kita lihat secara technically memang, DILD ini sempat terjun cukup dalam, bahkan sampai di 110-an, lalu dia bisa naik lagi, koreksi lagi. Nah, kalau bisa dilihat memang ini cocok juga nih untuk melakukan swing trade. Tapi dengan adanya katalis positif untuk saham properti, ya kita sih berharapnya semua properti bisa naik, guys. Tapi ya tentunya kita harus aware ya, jangan sampai kita, terlalu tinggi nih untuk pembeliannya. DILD hari ini ada akumulasi ternyata dari retail, ada XL, YP, DXXC, sedangkan EP-nya jualan. EP itu MNC Sekuritas yang sebenarnya, biasa digunakan juga oleh Pak Lo Keng Hong ya, EP, CC gitu ya. Oke guys, coba kita cek ya untuk asingnya di hari ini. Untuk DILD hari ini ada net sell asing di 6,4 miliar. Ini lumayan besar sih sebenarnya karena, meskipun kemarin ada net buy 1 M, hari ini net sell-nya jauh lebih besar. Dari sisi akumulasi mungkin terlihat sih sudah dikumpulkan ya oleh asing sejak di bulan Agustus 2025 lalu. Tapi angkanya juga tidak begitu besar, guys. Jadi ya, mungkin akan terjadi normal correction ya, akan terjadi koreksi dulu baru dia lanjut naik lagi. Next kita bahas CBDK. Nah mungkin teman-teman, mmm, akan ada pertanyaan gitu ya, saham-saham banyak yang naik nih dari sisi, properti. Misalkan, kita sudah lihat Kija, Kija itu naik tinggi juga guys, saham Kija gitu ya. Lalu, coba kita lihat ya, BKSL. Kita lihat juga Kija, Kija juga naik tinggi guys ya. Jadi congratulations guys buat teman-teman yang berhasil ya untuk, masuk sebelum katalisnya muncul. Karena tentunya itu akan membuat cuan teman-teman semakin lebar. BKSL mulai ada tanda-tanda yang bagus juga ya sebenarnya karena, ketika dia koreksi dari 180 ke 130-an, nah ini tertahan ya, sangat-sangat bagus, tertahan di moving average-nya, lalu lanjut naik lagi kemarin ke 150, lalu dia normal correction dan ada higher low di 140. Jadi tidak jebol support. Dan terakhir hari ini close di 147 meskipun kenaikannya 0,6% saja. Tapi untuk BKSL sebenarnya sudah mulai menarik, guys. Nggak apa-apa ya, kita analisanya lebih dari 12 saham ya. BKSL kemarin net buy asing 6,4 M, hari ini 2,9 M, jadi sudah lumayan menarik. Meskipun memang di beberapa waktu sebelumnya sempat terjadi net sell yang besar. BKSL net sell asing di 5 Januari, guys. 5 Januari, nah di sini ya, sempat terjadi net sell. Oh di sini ya, di 5 Januari guys, sempat terjadi net sell ya. Tapi 2 hari terakhir mulai bagus kembali guys untuk akumulasi asingnya sehingga bisa untuk dipantau. Nah ini Kija ya, Kijanya sudah naik juga disertai dengan volume yang tinggi. Ya congrats kalau misal teman-teman sudah aware dengan, volume breakout itu di 9 Desember sampai di 12 Desember. Ini kan volume breakout dan langsung naik harga sahamnya. Lalu dia ada normal correction, ada area higher low, di sini teman-teman bisa masuk lagi dan cuan luber, seperti itu ya. Jadi untuk saham-saham yang sudah naik tinggi, kita sih menunggu normal correction dulu baru kita masuk. BKSL, juga lumayan ya, lumayan bagus. Nah, mungkin pertanyaannya akan seperti ini, kenapa CBDK yang juga masuk ke saham properti, juga PANI, itu malah koreksi? Sebenarnya kalau dilihat sih simpel, karena, masih banyak retail yang FOMO di saham-saham ini. Mereka, itu cenderung apa ya, bisa dibilang tangkap pisau jatuh lah, tangkap pisau jatuh ya untuk di kedua saham ini, PANI dan juga, CBDK. Dan kita lihat untuk CBDK hari ini, ada beberapa retail yang masih masuk, tapi beberapa juga ada yang mulai jualan nih.
Namun dari sisi, bandar besarnya ada CC BKZP yang terlihat mulai akumulasi. Coba kita cek untuk CBDK. Nah ini guys, kemarin itu net sell-nya 20,6 miliar, hari ini net buy 8,8 M. Jadi asingnya masih keluar masuk, tapi kalau misal diperhatikan ini net sell-nya masih mendominasi. Jadi jangan dianggap remeh ya. Nah, ini panik juga sama, guys. Meskipun beberapa kali ada akumulasi, tapi secara net value transaksinya ini masih net sell. Seperti itu, guys, untuk kondisi PANI dan CBDK. Jadi kalau misal teman-teman memaksakan masuk sebelum ada tanda reversal, berarti teman-teman sedang tangkap pisau jatuh. Seperti itu. Di mana nih kira-kira kita bisa tunggu CBDK? Kalau pandangan saya sih teman-teman bisa pantau CBDK itu karena kemarin breakdown di bawah MA50, jadi teman-teman pantau lagi di 6.600. Ini adalah MA150 untuk support CBDK. Selain 6.600, ada next support di 5.900 sampai di 6.000. Ini pun menjadi level support yang cukup kuat untuk CBDK. Sehingga jika kedua support ini dijebol, otomatis CBDK-nya masih berpotensi lanjut turun. Tapi kalau misalkan mulai sideways, ya di antara dua support ini, either itu di 5.900, 6.000 atau di 6.600 mulai ada sideways dan akumulasinya mulai besar, maka teman-teman bisa watch untuk entry buy karena tentunya itu sudah ada tanda reversal. Tapi kalau misal masih jebol ya teman-teman wait and see dulu. Oke guys, kembali lagi disclaimer on ya. Semua keputusan investasi di tangan masing-masing dan saham yang akan kita watch di minggu depan mungkin saham properti dan saham perbankan juga. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.